Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring di mata pelajaran Lintas Minat Bahasa Arab. Langsung saja pada pertemuan kali ini saya akan menghadirkan di depan kalian yaitu sebuah literasi bahasa Arab yang mana ini bertujuan untuk melatih kalian dapat membaca lalu memperoleh informasi dari teks yang kita baca. Makanya di sini ada tujuannya yaitu membaca nyaring teks bacaan, lalu yang kedua adalah memperoleh informasi dari teks sederhana ini. Judulnya Hayya Naqra. Hayya Naqra ini dalam bahasa Arab artinya adalah marilah kita baca. Tetapi sebelum itu, sebelum nanti kita membaca, saya ingin mempraktekkan dulu bagaimana membacanya ya. Ismi Dani. Ismi Al-Kamil Ahmad Dani. Ana min Malang, Jawa Syarqiyah. Ana Indonesiun Al-Jinsiyah. Ana talibun fil madrasah as-sanawiyah al-hukumiyah Malang. Hadihi dini. Ismuha Al-Kamil Dini Rahma. Wa min Kuala Lumpur. Hiya Maliziyah Al-Jinsiyah. Hiya tilmidah fil madrasah al-mutawassitah al-islamiyah fi Kuala Lumpur. Hada Luqman. Ismuhu Al-Kamil Luqman Al-Hakim wa min Riyadh wa Saudiyun wa mudarrisun fil Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah fi Jawa Al-Wusta Indonesia. Oke. Ada 3 paragraf yang sederhana yang di dalamnya memiliki informasi-informasi yang penting yang ada hubungannya dengan materi yang telah kita pelajari kemarin. Untuk lebih dapat memahami, marilah kita bahas per paragraf ya. Akan kalian perhatikan. At-tadrib al-awwal. At-tadrib al-awwal huna bimakna latihan yang pertama. At-tadrib al-awwal ini artinya adalah latihan 1. Iqra' hadan nas. Iqra' bacalah hadan nas teks ini. Tapi nanti sambil kita pahami artinya, kalian sambil menyiapkan buku tulis dan tulis kosakata yang penting. Kalian nanti bisa mempause keterangan ini dengan kalian satu per kata itu kalian tulis di buku sekalian. Oke, kita mulai. Ismi Dani. Ismi kita sudah tahu ya, artinya namaku atau nama saya Dani. Ismi Al-Kamil. Al-Kamil ini artinya lengkap. Nama lengkapku begitu ya. Ismi Al-Kamil. Kalau ismi kan namaku ya. Ku karena ada ya ini ya, menunjukkan aku ya. Jadi kata-katanya adalah aslinya adalah ismun, saya ingatkan lagi. Ismun itu artinya nama ditambah dengan ditambah dengan ya. Nah, ini yang menunjukkan dia itu artinya adalah aku, menjadi ismi seperti ini. Nah, artinya adalah namaku. Ismi Al-Kamil ini adalah lengkap. Nama lengkapku Ahmad Dani. Ana min Malang. Ana saya min dari Malang. Jawa Syarqiyah, Jawa Syarqiyah, Syarqun. Dari kata-kata Syarqun artinya timur. Nah, ya. Syarqiyah berarti Jawa Timur. Oke. Ana Indonesiun, saya adalah, nah ini kemarin pelajaran jinsiyah ini, warga negaraan atau kedaerahan ya. Saya adalah orang Indonesia, WNI. Ana Indonesiul Jinsiyah. Maksudnya adalah aku adalah seorang WNI. Okay. Ana talibun fil madrasah. Saya seorang siswa, ya, talib siswa fil madrasah as-sanawiyah al-hukumiyah Malang. Di SMA, madrasah sanawiyah ini bahasa Arabnya SMA ya. Loh Pak, kok bukan aliyah? Nah, aliyah itu mustalahat atau pengistilahan orang Indonesia. Ya, orang Arab itu menyebut SMA itu sanawiyah. Nah, orang Arab menyebut SMA itu sanawiyah. Tapi kalau SMP mutawassithah, ya, mutawassithah. Kalau MI ibtidaiyah. Gitu. Kalau SD ibtidaiyah, kalau SMP mutawassithah, kalau SMA sanawiyah. Kalau aliyah itu apa? Ali. Ali itu adalah marhalah al-aliyah itu adalah di atasnya sanawiyah. Ya, kalau di Timur Tengah biasa disebut dengan
universitas begitu. Al-jami'iyah sama saja. Selanjutnya al-hukumiyah ini adalah sifat dari sekolah itu, yaitu hukumiyah artinya negeri. Al-hukumiyah, sekolah SMA negeri Malang di Malang. Oke, lanjut. Paragraf yang kedua, hadihi dini. Ini dini. Ini dini. Menggunakan hadi karena mu'annas, dini ini cewek. Hadi dini, ini dini. Ismuha al-kamil, nama lengkapnya. Makanya di sini pakai H. Kalau di atas tadi pakai ya, karena saya sendiri, ya. Si Dani sendiri yang bilang. Kalau ini karena mengenalkan orang, dia nama lengkapnya adalah Dini Rahma. Huwa min Kuala Lumpur, dia dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ini adalah ibu kota negara Malaysia. Dia Maliziyatul Jinsiyah. Dia warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia. Oke. Oke. Dia tilmidah. Dia seorang siswi. Tilmidah. Fil madrasah. Ya, talib itu siswa. Kalau cewek talibah. Tilmidah itu siswi. Kalau cowok tilmidun. Ini kata yang lain. Atau mufradat yang lain. Atau kosakata yang lain. Tapi sama maknanya. Fil madrasah di sekolah al-mutawassithah ala ini. Di sekolah SMP. SMP Islam di Kuala Lumpur. Di SMPI Islam. Nah, mutawassithah ini tengah ya. SMP Al-Islamiyah Islam di Kuala Lumpur. Selanjutnya, ada Lukman. Ini Lukman. Ismuhu, kalau tadi ismuha karena cewek, ini ismuhu karena cowok. Nama lengkapnya Ismuhu Al-Kamil Lukman Hakim. Huwa min Riyadh. Dia dari Riyadh. Riyadh ini adalah ibu kota negara Saudi Arabia. Arab Saudi. Huwa Saudiyun. Dia orang Saudi atau warga negara Saudi Arabia. Oke. Huwa mudarrisun. Dia adalah seorang pengajar, dosen atau guru. Tapi ini nanti dosen artinya karena dia ngajar di sini. Fil Jami'ah Al-Islamiyah. Jami'ah ini artinya kampus. Al-Islamiyah Islam, Al-Hukumiyah negeri. Berarti dia ngajar di kampus Islam negeri, ya, di Jawa Al-Wusta, di Jawa. Oh ternyata di Indonesia. Al-Wusta ini artinya tengah. Indonesia, Indonesia. Berarti dia adalah seorang dosen di kampus Universitas Islam Negeri, UIN. Nah, ini UIN Jawa Tengah. Oke. Begitu ya. Jadi ini ada dua paragraf. Ini ada paragraf yang pertama, paragraf yang kedua, paragraf yang ketiga. Yang ini tentang Dani, yang ini tentang Dini, dan ini tentang Lukman. Dani ini seorang siswa di SMA, Dini ini seorang siswi di SMP, dan Lukman seorang dosen di Universitas Islam Negeri. Begitu ya. Nah, itu adalah fakta-fakta yang membuat kalian bisa memahami dan kalian bisa menindaklanjuti nanti dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti lembar ini. Oke, selanjutnya kalian bisa nanti mengulang-ulangi ya, saya cukup sekali aja. Selanjutnya setelah itu, setelah selesai di sini kalian baca ya, kalian baca itu tadi ya, kalian baca, lalu kita masuk di sini. Nah, ini. Nah, latihannya di sini nih. Memperoleh informasi dari teks bacaan. Oke. Jadi setelah kita memahami, praktek bacanya sudah, kita hasil dari pemahaman kita itu, maka kita tes, kita uji di sini. Ajib, ini latihan yang kedua. Karena latihan pertama tadi praktek membaca ya. Latihan yang kedua adalah memperoleh informasi dari kita menjawab teks baca. Jadi setelah membaca, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan bawah ini. Ajib anil asilah, ajib ini jawablah, anil asilah latiyah dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, bidau il hiwar as-sabiq, berdasarkan, bukan hiwar ini ya, ini keliru ya, sebenarnya keliru, ini saya ralat, ini adalah an-nas, bidau i an-nas. An-nas itu artinya adalah teks. Kalau hiwar itu dialog, karena yang di atas itu bukan dialog. Ya, as-sabiq. Oke. Nomor 1, min aina Dani. Min aina artinya dari mana. Nomor 2, ma jinsiyatu Dani.
warga negara kewarganegaraan Dani. Yang ketiga, hal Dani tilmid, apakah Dani seorang siswa, ma unwanu dini, apa atau di mana alamatnya dini, ya, di mana alamatnya dini, ma ismu dini al-kamil, siapa nama dini lengkapnya al-kamil, hal dini min Indonesia, apakah dini dari Indonesia? Kalau hal itu jawabannya antara dua ya. Kalau benar ya berarti na'am, kalau salah berarti ya la. Tapi kalau yang tidak ini tinggal ditambahkan dengan statement apa pembenarannya. Terus nomor 6, aina tadrusu dini, di mana dini belajar ya. Nomor 7, ma jinsiyatul Luqman, apa kewarganegaraan Luqman? Ma mihnatul Luqman, apa profesi? Nah, profesi. Mihnah itu artinya profesi. Lalu nomor 10, aina yudarrisu Luqman. Yudarris, kalau yadrus, baru saya drusu ini artinya adalah belajar. Kalau yudarris itu artinya adalah mengajar. Aina yudarrisu Luqman, di mana Luqman mengajar ya. Jadi ini yang patut atau wajib atau kalian harus kerjakan untuk latihan hari ini. Oke. Jadi itu materi kita hari ini. Yang pertama adalah kita belajar tentang maharatul qiraah, yaitu memperoleh informasi dari hasil membaca, memahami, namanya maharatul qiraah ya. Qiraah itu artinya membaca. Membaca dengan memahami, lalu bisa memperoleh informasi dengan kita mendapatkan stimulus atau pemantik atau pancingan dari pertanyaan semacam. Baik anak-anak, silakan kalian bisa catat kosakata yang tadi, lalu kalian bisa rekam suara kalian membaca ini ya, membaca ini. Kalau kalian silakan begini, opsional ya, opsional. Kalian bisa satu paragraf minimal, tapi saya anjurkan kalau bisa semuanya. Tapi kalau misalkan kalian masih dalam tahap belajar, tidak apa-apa, pilih satu paragraf saja. Boleh paragraf yang pertama, paragraf yang kedua, atau paragraf yang ketiga. Tapi kalau kalian lancar atau sudah terbiasa atau ingin terbiasa, silakan kalian baca semuanya lebih baik walaupun masih terkata-kata. Terima kasih. Nah, ditulis di buku tulis ya, kosakata, terus rekamannya, apa namanya, jawaban dari pertanyaan ini, lalu rekamannya direkam dengan audio recorder HP kalian, lalu semuanya ditaruh di mana Google Classroom. Oke, terima kasih. Semoga semuanya bisa berjalan dengan maksimal dan belajar kita hari ini dapat menambah pengetahuan kita terhadap pembelajaran bahasa. Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi